Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Taib ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid yang kita ambil dari kitab Salasatul Usul atau Ushulus Salasah. Sekarang insyaallah ta'ala akan masuk dalam bab yang kedua atau muqaddimah yang kedua atau poin yang kedua. Setelah bab yang pertama atau muqaddimah yang pertama tentang 4 masalah sudah kita lalui, sudah kita pelajari ya sebelumnya, yaitu wajib mempelajari apa? Ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Ini sudah kita lalui. Nanti bisa dimerojaah lagi ya, bisa dibaca-baca lagi. Nah, sekarang penulis pada bab yang kedua ini atau muqaddimah yang kedua ini akan membawakan 3 masalah. Dikitanya 3 masalah. Baik. Sanian al-masailus salisah. Jadi bab yang kedua ini atau muqaddimah yang kedua ini, poin yang kedua ini ya, dari kitab Ushulus Salasah akan dijelaskan 3 masalah. Kita baca aja langsung ya. I'lam, qala al-muallif rahimallahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihin. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini kebiasaan penulis mengawali dengan doa. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Ya, 3 masalah ini apa saja? Nanti insya Allah kita akan baca lagi, bahas. Kita baca syarahnya dari Dr. Haitham, ya, selaku pensyarah kitab Salasatul Usul. Karena perlu kita ketahui bahwasannya syarah Salasatul Usul ini banyak sekali ya. Di antaranya ada hasyiah Salasatul Usul. Kemudian juga ada yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, ya, dan yang lainnya. Di antaranya Syekh Dr. Haitham. Badal musannif hadal juz'a min al-matni bid-du'a lit-talib. Jadi penulis mengawali dari bab yang kedua ini atau muqaddimah yang kedua ini dengan berdoa kepada muridnya, ya, mendoakan muridnya atau pembacanya. Ya, ini sudah kita ketahui ada tujuannya ya. Tujuannya apa? Kemarin ada 2 tujuan kenapa penulis senantiasa mendoakan dalam kitab-kitab beliau, dalam tulisan beliau, berdoa kepada muridnya. Yang pertama apa? Rasa kasih sayang. Nah, bahwasanya ini menunjukkan bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sayang kepada murid-muridnya. Atau yang kedua apa? Yang kedua, alasan kedua, Karena agama Islam itu mabniun ala rahmah. Karena agama Islam itu hakikatnya ya dibangun di atas kasih sayang. Ya, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya seorang nabi dan rasul. Ya, Allah mengutus seorang rasul, Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagai rahmat, kasih sayang untuk semua semesta alam. Ya, bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Dengan datangnya seorang rasul, kita dibimbing. Ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Bagaimana kita beribadah dengan benar. Ya, mengenal halal dan haram untuk kita amalkan, sehingga kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dengan demikian kita bisa meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Coba tanpa adanya Rasul SAW, ya, bagaimana kita akan ibadah?
Ketika Allah perintahkan sholat, zakat, ya, apa itu zakat? Bagaimana tata caranya? Apa itu sholat? Bagaimana kaifiyahnya? Kita nggak ngerti kan? Nah, adanya Rasul datang untuk membimbing cara bagaimana kaifiyah untuk sholat dan sebagainya. Ini daripada yang lainnya. Taib, itu menunjukkan sayangnya Rasulullah kepada kita. Wa qadda al-muallifu rahimallahu fil usul salasati lit-talib fi salasati mawadi'. Dan sungguh penulis, semoga Allah merahmatinya, dalam kitab usul salasa ini mendoakan muridnya pada 3 tempat. Yang pertama fi bidayatil masailil arba'ah. Yang pertama pada muqaddimah, ya, yang pertama pada muqaddimah pertama membahas tentang 4 masalah tadi sudah kita lewati ya. Summa huna, kemudian di sini inda masailis salasah. Kemudian di muqaddimah yang kedua atau di bab yang kedua, yang mana beliau akan membahas tentang apa? 3 masalah. 3 masalah, ya. Wal maudhi'us salis, kemudian di tempat yang ketiga insyaallah nanti belum kita lewati ya. Belum kita pelajari. Wal maudhi'us salis, dan pada tempat yang ketiga, ya, beliau mendoakan santrinya pada muqaddimah ketiga dengan pada ucapan beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim atau millatu Ibrahim. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Sesungguhnya agama yang lurus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nanti insya Allah itu ya. Jadi intinya penulis dalam kitab Ushulus Salasah mendoakan muridnya atau pembacanya di 3 tempat. Pertama di muqaddimah yang pertama. Yang ketika kita membahas tentang apa? 4 masalah. Kemudian di muqaddimah yang kedua, ketika kita membahas tentang 3 masalah. Nanti insya Allah di muqaddimah yang ketiga, atau bab yang ketiga, ya, beliau juga nanti mendoakan kepada muridnya atau pembacanya. Jelas ya? Tuh. Terus kita sebelum kita mengawali 3 masalah ini, kita akan jelaskan tentang definisi tauhid. Oke. Ya, at-tauhid kata beliau di sini muqaddimatun qabla syarhil masailis salasah. Jadi muqaddimah sebelum kita membahas tentang sebelum kita mensyarah tentang 3 masalah. Maka pensyarah di sini Syekh Dr. Haitham akan menjelaskan sedikit tentang definisi tauhid. Kata beliau, at-tauhidu lughatan masdaru wahada yuwahidu tauhidan tauhidatan tuwahidun, ya. Tauhidatan, ya, muwahidun muwahadun, wahid la tuwahid muwahadun, ya. Beliau akan membahas tentang apa namanya tauhid. Kata beliau, tauhid secara bahasa masdar dari wahada yuwahidu, tauhidan, dari fi'il sulasi mazid ikut wazan fa'ala yufa'ilu, wahada yuwahidu tauhidan. Apa itu artinya? Wahada syai', jadi menyatukan sesuatu yang berserakan dijadikan satu, mengesahkan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Idza ja'alahu wahidan, apabila dia menjadikannya itu satu-satunya. Jadi sesuatu yang banyak, ya, berserakan, bermacam-macam, kemudian dikumpulkan menjadi hanya satu saja, ditujukan kepada satu tempat. Itu namanya tauhid. Itu ayat disatukan, ya, disatukan. Mungkin ada pendapat yang berbeda-beda, ya, pendapat bermacam-macam, ngomong si A si B segala macam, kemudian dijadikan satu kalimat, ya, disatukan pendapatnya. Itu namanya tauhid, ya, menyatukan yang berpecah-pecah, yang bercerai-berai, ya. Baik, itu secara bahasa ya. Nah, sekarang kita baca secara syar'i atau secara istilahnya bagaimana? Syar'an
ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yukhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' was sifat. Adapun secara syar'i, ya secara syar'i tauhid itu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Apa saja yang menjadi kekhususan bagi Allah? Minar rububiyah, dari rububiyahnya, wal uluhiyah, dan uluhiyahnya, wal asma was sifat, dan asma dan sifat atau nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kalau rububiyah terkait dengan apa? Perbuatan Allah, ya, dari menciptakan, al-khaliq menciptakan, al-mudabbir yang mengatur, al-malik yang menguasai, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberi rezeki, yang terkait dengan perbuatan Allah itu namanya tauhid rububiyah. Nah, berarti kita yakini, ya. Jadi jadi kita yakini bahwa yang mengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang menguasai, yang merajai, ya, terkait dengan urusan alam semesta ini, maka itu adalah mutlak milik Allah. Berarti kalau ada orang yang mengklaim selain Allah atau meyakini selain Allah, ya, entah itu dari kalangan jin, malaikat, rasul, orang-orang soleh, dewa, dewi, dia ikut andil dalam mengatur alam semesta, ya kan? Atau ikut andil dalam menurunkan rezeki, menurunkan hujan, berarti dia telah masuk dalam syirik, jatuh dalam syirik apa? Rububiyah. Hati-hati yang seperti itu, ya. Karena banyak sekarang orang-orang meyakini bahwasannya di lautan ini ada penjaganya, gitu kan, ya. Dari kalangan dedemit, ada bangsa-bangsa jin, atau bangsa dari dewa-dewi apalagi Roro Kidul segala macam mereka yakini, yang mereka ikut andil dalam mengatur lautan ini. Sehingga orang-orang yang ada di tempat tersebut atau para nelayan mereka memberikan sesajen, memberikan sesembahan, memberikan persembahan untuk si penghuni laut tersebut dari bangsa jin, dengan tujuan agar mereka tidak diganggu, agar semakin berkah rezekinya, tambah gitu, ya. Ini perbuatan apa? Syirik, gitu ya. Jadi apapun bentuknya, kalau dia ada meyakini selain Allah subhanahu wa ta'ala, ikut andil dalam mengaturan, menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, maka dia jatuh dalam syirik rububiyah. Perhatikan ini, ya. Kemudian yang kedua, wal uluhiyah, tauhid uluhiyah, ya, atau yang menjadi hak khusus bagi Allah dalam sisi uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu masalah ibadah, artinya yang terkait dengan apa? Perbuatan hamba. Yang tadi kan kita mengesahkan Allah terkait dengan perbuatannya Allah. Sekarang perbuatan hamba. Nah, perbuatan hamba apa? Dari amal soleh seperti ibadah, kan? Seperti sholat dan seterusnya. Sholat, puasa, segala bentuk amal ibadah seorang hamba itu hanya diberikan kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ya, terkait masalah ibadah. Ya, perbuatan hamba yang bersifat ibadah ini khusus diberikan kepada Allah. Nggak boleh dia berikan kepada selain Allah. Kalau dia berikan berdoa kepada selain Allah, ya, minta perlindungan kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, maka ini hukumnya apa? Syirik. Nah, itu, kan. Terus wal asma was sifat, dan nama-nama dan sifat-sifat, ya, yang nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, ini kita hanya berikan kepada Allah. Kita tidak menyamakan, walaupun mungkin namanya bersama, ya, sama-sama punya nama, sama-sama punya sifat, namun tidak sama dengan sifatnya Allah, dan namanya tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas masalah ini, pembahasan khusus terkait dengan asma was sifat, ya, asma was sifat, ya. Jadi kita esahkan Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi dan mulia. Ya, wajib kita tetapkan untuk Allah sesuai apa yang Allah tetapkan pada dirinya, dan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kita tidak boleh menyamakan dengan makhluk, menyerupakan dengan makhluk, tidak boleh mentaktil, menghilangkannya, tidak boleh menyelewengkan makna tersebut atau sifat tersebut, dan tidak boleh
yang terakhir mentafwid atau membiarkan begitu saja tanpa mengimani, ya, mengimani maknanya. Taib itu pembahasan terkait dengan definisi tauhid. Sudah paham belum? Ya. Kalau belum tahu silakan tanyakan masalah tauhid. Ini masalah dasar sekali ya. Dasar mengenal tauhid. Jadi kenapa kita dipahamkan seperti ini? Ada tauhid rububiyah, ada uluhiyah, ada wasifat, agar kita tidak jatuh sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dulu. Karena orang-orang musyrikin zaman dulu mereka hanya mentauhidkan Allah dari sisi apa? Rububiyah saja. Hanya mengikrarkan, mereka mengakui Allah yang menciptakan, yang mengatur. Ya, dalam sebuah ayat dikatakan apa? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika ditanya kepada mereka, wahai Muhammad, kau tanyakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab apa? Allah. Tahu kan? Tapi nyatanya kenapa diingkari sama Nabi? Ya, kenapa terjadi permusuhan ya antara Nabi dengan kaumnya? Karena masalah tauhid uluhiyah, bukan masalah tauhid rububiyah. Kalau seandainya dakwah Nabi itu cukup dengan tauhid rububiyah, kamu akui ya kalau Allah itu sang pencipta, kamu akui ya kalau Allah itu sang memberi rezeki, kamu akui ya kalau Allah itu yang mengatur, selesai sudah. Nggak ada permusuhan, nggak ada pertentangan, selesai sudah, damai kan? Berarti kita udah damai. Nah, nyatanya Rasulullah diusir, ya kan? Terjadi permusuhan, Rasul akan dibunuh, ya kan? Ya kan, para nabi dan rasul mengalami permusuhan yang sangat berat, besar terhadap kaumnya. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Karena kalau seperti ini juga seperti tauhidnya ahlul kalam. Ahlul kalam juga mendefinisikan tauhid apa? Mereka ifradullah fi dzatihi wa sifatihi wa fi'lihi. Sama, bermirip. Jadi ahlul kalam itu orang-orang falsafat ini ya. Mereka mendefinisikan tauhid itu sebatas sama, mengesahkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Nggak jauh beda dengan tauhid apa? Orang-orang musyrikin di zaman dulu. Begitulah. Nah, ini makna definisi tauhid di sini secara apa kemarin? Ada secara umum ya. Definisi secara umum, ada definisi secara khusus. Kalau definisi secara umum kan tadi, jadi mengistifradullah bihaqqihi atau bima yukhtassu bi, mengesahkan Allah dengan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah, atau mengesahkan Allah dengan haknya. Hak Allah ada 3 haknya ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu haknya Allah. Itu makna tauhid secara umum. Ifradullah bihaqqihi, mengesahkan Allah dengan haknya, atau ifradullah bima yukhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dari 3 itu. Ini makna tauhid secara umum. Nanti insya Allah penulis akan memberikan definisi tauhid secara khusus. Adapun secara khusus apa? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu lebih ke mana? Lebih khusus ke dalam ibadah. Ini yang banyak diselisih oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka nyatanya masih beribadah meminta kepada para wali, orang-orang soleh, ya, dengan alasan mereka tawassul. Padahal tawassul tidak dibenarkan yang seperti itu. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang qasimut tauhid ila salasati aqsam. Tauhid dibagi menjadi 3 macam. Akan saya jelaskan dulu. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, Ustaz, ya kan, pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu datanya dari mana? Kan nggak ada dalilnya. Rasulullah SAW itu nggak pernah bilang tauhid ada 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Berarti bid'ah dong, ya kan? Kata orang-orang seperti itu. Ya. Bahkan ada yang lebih ironis lagi, lebih dahsyat lagi, mengatakan bahwasanya orang yang membagi tauhid ada 3, berarti dia seperti orang Nasrani, berpemahaman Trinitas. Nauzubillah min dzalik.
Kalau orang Nasrani kan jelas, ya, membagi zatnya ada 3 ya. Bisa berubah jadi ini dan ini. Bisa menunjuk jadi apa namanya? Anak Tuhan, Nabi Isa itu kan, itu Tuhannya. Bisa berubah menjadi apa? Roh Kudus, malaikat Jibril. Bisa berubah menjadi apa? Tuhan Bapa, itu Allah itu sendiri. 3 jenis kalau orang Nasrani. Beda. Kalau tauhid yang kita bagi ini bukan zatnya, tapi haknya. Hak yang harus kita berikan kepada Allah. Haknya Allah satu. Zatnya satu, cuma hak-haknya ini loh yang harus kita berikan ada 3. Jangan salah. Karena sebagian orang hanya memberikan satu haknya saja, rububiyah saja, sehingga uluhiyah nggak diberikan haknya. Makanya kan jatuh dalam kesyirikan, ya kan? Asma sifat disamakan dengan sifatnya makhluk. Itu nggak boleh kan seperti itu. Nah makanya kita butuh penjelasan seperti ini. Oke, kita jawab. Ya, nah memang nggak ada. Kalau kita ambil ucapan Nabi seperti itu nggak ada. Hanya saja para ulama tatabbu wastiqra namanya. Mereka meneliti penelitian panjang kepada nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka temukan bahwasanya tauhid itu ada 3. Ingin bukti dalil dari Al-Quran. Mari saya sampaikan ya. Dalam surat kalau nggak salah Maryam, kalau yang Maryam Al-Isra ya. Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Tinggal di sini. Rabbus samawati wal ard, Rabbnya, Rabb pencipta langit dan bumi, atau yang mengatur langit dan bumi. Berarti tahu ya apa? Rabb rububiyah. Nah, jelas ya. Jangan bilang gak ada dalilnya. Ini loh surat Al-Isra. Kemudian fa'buduhu, maka sembahlah dia Allah. Tahu apa? Uluhiyah. Bahasa sembah itu hanya diberikan kepada Allah. Di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika seseorang mentauhidkan rububiyah, mengharuskan bagi dia untuk mentauhidkan uluhiyah, biar nggak kontradiksi. Masa dia meyakini Allah itu sang mencipta yang mengatur, ya, yang menguasai alam semesta, kok ibadahnya kepada makhluk? Tentangan dong, kontradiksi. Makanya Allah di sini akhirnya kita tuh coba pahamkan, berpikir gitu loh. Dialah Allah, Rabb semesta alam, Rabb pencipta langit dan bumi. Maka ibadah pun harus ditujukan kepada Allah, kan gitu dong. Jangan kemudian kayak orang musyrik, tahu iya dia mencipta, Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, tapi kok nyatanya ibadahnya kepada kuburan yang dikeramatkan, berhala, pohon, segala macam. Kan kontradiksi. Ya, seharusnya kalau kita cerdas atau ingin memahamkan kepada kita, kalau kamu yakini dia sang pencipta yang mengatur, ya berarti apa? Mengharuskan ibadah pun diberikan kepada dia, Allah, gitu loh. Paham ya? Nah, kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ya sesuatu yang serupa dari selain Allah? Gak ada kan? Ini tahu apa? Asma wa sifat. Ayat dalam satu ayat ada. Nah, utuh diteliti. Terus dalam surah Al-Fatihah, kalau belum percaya lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Tahu apa? Rububiyah. Terus Ar-Rahmanir Rahim, nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tahu apa? Asma wa sifat, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nama-nama Allah yang maha indah, yang maha pengasih, maha penyayang. Tentunya kasih sayang Allah dengan kasih sayang seorang hamba kepada seorang ibu kepada anaknya berbeda ya kan? Walaupun sama, kita juga punya kasih sayang kepada mungkin istri kita, anak kita. Tapi kasih sayang Allah itu beda dengan kasih sayang makhluk, nggak sama. Kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluknya. Bahkan orang kafir pun masih dikasih hidup, kasih rezeki ya. Binatang apapun masih dikasih, masya Allah hidup semuanya. Nah itu kasih sayang Allah lebih luas, beda, nggak boleh disamakan. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah
dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tauhid apa? Uluhiyah, beribadah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Subhanallah. Dalam satu surat Al-Fatihah. Masih belum paham juga? Ya kan? Jadi pembagian ini sekedar memahamkan orang-orang awam agar paham tauhid. Kalau antum sudah paham, silahkan, nggak apa-apa, nggak usah dibagi. Paham ya? Seperti gini aja deh. Rukun wudu mungkin ya. Contohnya rukun wudu ada 5 atau agak 6. Dari mana itu pembagian rukun wudu ada 5? Gak ada. Kalau cari dalil nggak bakal ketemu. Cuma para ulama itu kan memberi apa? Melihat nas dalil. Ya mungkin diantaranya apa namanya? Diantaranya berkumur-kumur, ya. Kemudian mengusap muka, gitu kan ya. Mengusap tangan. Kemudian mengusap rambut, kepala, itu kan, mengusap kaki sampai mata kaki gitu kan. Itu mereka melihat dalil, disimpulkan berarti ada 5 gitu kan ya. Gitu. Di rukun sholat ada 14. Takbiratul ihram gitu kan ya. Membaca Al-Fatihah, ruku, sujud. Dari mana itu? Enggak dalilnya kayak gitu. Ya, ada 14 enggak ada, cuman para ulama membagi seperti ini untuk memahamkan. Oh, rukun wudhu ada begini, ada 5, rukun sholat ada 14, itu kan ya. Orang paham. Coba cari dalilnya, ada nggak? Rasul mengatakan rukun wudhu ada 5, rukun sholat ada 14 atau 15, tidak bakal ketemu. Sama dengan ini. Cuman kalau lihat nasnya, dalilnya seperti itu. Kita cari, dilihat nas-nasnya, diteliti. Oh, ternyata di simbol ada 15. Paham ya? Seperti lagi dalam ilmu nahwu. Bahasa Arab nih, dalam kalimat bahasa Arab itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Pembagian 3 kalimat dari mana? Emang Nabi bilang seperti itu? Tidak ada. Nah, ini para ulama bahasa Arab, mereka meneliti. Dalam hadis, dalam Al-Quran, ternyata kalimat bahasa Arab ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Artinya? Ya, nggak apa-apa. Atau nggak usah dibagi juga nggak apa-apa. Yang penting lu paham ya tentang tauhid. Jangan kemudian kayak orang-orang musyrik. Makanya ketika pembagian ini muncul, kenapa? Karena orang-orang musyrik itu seperti ini. Datangnya karena dari orang-orang musyrik duluan gitu. Ketika mereka mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, kemudian dari sisi ibadah itu uluhiyah, nah semua sifat mereka selewengkan, maka para ulama membagi seperti ini agar jangan sampai tauhid kita sama dengan tauhidnya orang musyrik zaman dulu. Sama ya. Tuh, biar paham kita dan gak jatuh dalam kesyirikan. Itu maunya. Tapi kalau memang antum sudah paham, gak usah dibagi juga gak apa-apa. Serah, ya kan? Karena tauhid itu suatu akumulasi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. 3 itu. Pokoknya dalam Al-Quran terdapat ada 3 itu. Tadi Nas sudah kita jelaskan. Ya, jelas ya. Kemudian kalau kita ingin lihat, baca-baca lagi, banyak sekali para ulama yang membagi tauhid menjadi 3 ini. Di antaranya Syekh Mu'tar Sinkiti, ya, kemudian Al-Makrizi, Imam Al-Makrizi, ya, dan banyak sekali, Anda baca banyak dari para ulama-ulama mereka itu ketika menjelaskan tentang mas tauhid. Nah, ada juga yang membagi menjadi 2 tauhid itu, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada 2, sama tujuannya ingin memahamkan saja, ya. Beliau mengatakan tauhidul ma'rifah, tauhidul ma'rifah. Tauhid ma'rifah itu ada 2 kata dia, yaitu apa? Tauhid ma'rifah, mengenal Allah. Maksudnya apa? Tauhid rububiyah, mengenal perbuatannya ya. Dan tauhid apa? Asma wa sifat. Ya, tauhid ma'rifah wal isbat kata dia ya. Ini yang pertama. Tauhid ma'rifah dan isbat, menetapkan. Tauhid menetapkan dan tauhid mengenal Allah. Maksudnya apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua kata beliau tauhid tolak, tauhid al-qasdu wa tolak, tauhid tuntutan, tujuan dan tuntutan. Artinya tuntutan seorang hamba apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa itu tauhid uluhiyah? Sama aja, ujung-ujungnya begitu juga, ya kan? Intinya bisa mutar di situ. Nah, itu semua untuk memahamkan. Bukan maksud jangan dipahami kita tuh membagi Allah jadi 3 zat kayak orang Nasrani. Waduh, jauh banget kalau kayak gitu. Ya. Dari sini kita paham ya,
Oh, ternyata kalau orang minta kepada wali, minta kepada kuburan, berarti termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Karena hak meminta berdoa, meminta pertolongan, perlindungan milik siapa? Hanya kepada Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, berarti dia minta kepada makhluk. Gitu ya. Tempat menjadi syirik. Jadi kita paham kan? Jadi nggak sekedar pengakuan saja. Kalau hanya pengakuan Allah yang menciptakan, ya orang musyrik itu udah pada pinter. Mereka sudah paham. Bahkan dulu mereka juga haji loh. Jangan salah tuh. Mereka pada haji. Mereka baik-baik. Mereka ngasih makan orang-orang haji. Ya kan? Ngasih makan orang-orang yang jamaah haji. Gimana? Cukup dulu? Mungkin itu dulu ya. Nanti kita lanjut. Satu persatu kita jelaskan. Tahu macam-macam tauhid. Nanti juga poin-poin yang disampaikan oleh penulis. Baik. Mungkin demikian ya. Ada pertanyaan nggak? Tentang tauhid dulu nih. Gak ada. Tadi tentang dua makna itu. Yang mana? Yang secara umum sama apa secara apa? Oh ya, secara umum, mana tauhid secara umum dan secara khusus. Iya. Ya. Kalau secara umum kan mengesahkan Allah dengan haknya. Iya. Haknya atau mengesahkan Allah dengan apa yang dia menjadi kekhususan bagi Allah. Dari tauhid apa tadi? Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Kemudian kalau secara khusus ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu aja. Ya, nanti kita bahas lebih dalam di pertemuan yang akan mendatang. Baik, mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.